gifts but want subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a... Sawi kali mengajak lari pemirsa. Oh, umpan keluar kepada Egy mau ada Fitri pemirsa dan tidak offside. Lagi-lagi pemirsa. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Kapok mampus. 11 pemain Vietnam terbukti lakukan judi pengaturan skor, FIFA murka dan beri hukuman berat ini. Para pemain muda Vietnam yang berjumlah 11 orang itu menerima sanksi keras FIFA setelah membela Dong Thap karena melakukan pengaturan skor. Dari 11 pemain yang kena sanksi FIFA ini, Huynh Van Thien yang paling tinggi hukumannya dari FIFA. Van Thien dilarang main di seluruh dunia selama 5 tahun. Huynh Van Thien dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola di seluruh dunia hingga 11 Mei 2025. Kami telah menerima pemberitahuan FIFA, kata Sekretaris Jenderal VFF, Le Hoi An. Keputusan FIFA adalah untuk meningkatkan cakupan disiplin kepada dunia setelah Komite Disiplin VFF hanya melarang para pemain untuk bersaing dalam turnamen yang diselenggarakan oleh VFF, tuturnya. Van Thien menerima sanksi terberat karena menjadi pemimpin dan memikat para pemain lainnya melakukan perbuatan terlarang pengaturan skor ini. 10 pemain yang lain ini adalah Nguyen Hat Truong, Nguyen An Phat, Pho Min Trong, Len Hut Hui, Giang So Nyik, dan Tran Huong Hia. Lalu, Chow Tehon Hoai, Duong Fulin, Khatan Tai, dan Tran Min. Tentu Timnas Indonesia dan Erick Thohir harus belajar dari kasus ini meskipun ini kejadian lama. Soalnya ini kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dekat. Wajib hati-hati. Bung Akmal dan Bung Towel auto menangis kejang usai disikat pernyataan keras Asnawi. Bintang tim nasional Indonesia Asnawi Mangkuala membeberkan targetnya bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023 nanti. Timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia setelah finish sebagai runner-up grup A, dan Asnawi mengungkapkan kalau dia ingin membawa skuad Garuda melaju ke fase gugur. Pemain Jeonnam Dragons tersebut juga membandingkan Piala Asia dan Piala AFF. Menurutnya, Piala Asia akan lebih membuat Indonesia dikenal supaya para pemain bisa dilirik tidak hanya tim-tim di negara ASEAN saja, tapi juga se-Asia. Targetnya bisa lolos fase grup. Piala Asia nih lebih bergengsi. Jadi di Piala Asia ini kita bisa lebih dikenal klub-klub luar. Kalau Piala AFF kan ASEAN saja, Korea nggak nonton, ucap Asnawi di saluran YouTube Sport 77. Jadi tim-tim di Asia ini bisa lihat kualitas pemain-pemain Indonesia. Kalau Piala AFF kan memang circle-nya cuma di ASEAN saja, jadi tim-tim di Jepang, Korea nggak melihat dan nggak peduli dengan turnamen itu. Tapi bergengsinya sangat besar di Indonesia, ujar Asnawi. Persib Bandung menjadi klub yang paling banyak mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia. PSSI baru saja merilis daftar pemain yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Dalam daftar tersebut, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 25 pemain. Dari 25 nama yang ada, 3 diantaranya merupakan pemain Persib. Mereka adalah Mark Klok, Rachmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Ini sekaligus menjadikan Persib sebagai tim yang mengirimkan wakil terbanyak. Lebih lanjut, Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija kompak mengirimkan 2 wakil. Dari Persikabo 1973 ada Dimas Derajat dan Syahrul Trisna. Witan Sulaiman dan Rizky Ridho mewakili Persija. Sedangkan dari Dewa United ada nama-nama seperti Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya.
Sementara itu ada cukup banyak pemain dari luar negeri yang dipanggil. Tepatnya Shin Tae-yong memanggil sebanyak 9 nama. Rinciannya sebagai berikut: Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, Sadil Ramdhani Pratama, Arhan Asnawi, Mangkualam Sandi Walsh, Saina Patinama, Rafael Struijk, Ilkan Bagot. Fix laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dipindah ke SUGBK. Pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akhirnya mencapai titik terang. Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan tersebut di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) Palembang. Namun hingga hari ini Palembang masih dikepung kabut asap dari kebakaran hutan. Mark Klok DKK sendiri akan menjalani pertandingan di Stadion GSJ pada 12 November mendatang. Setelah kondisi yang tidak memungkinkan, laga ini akhirnya dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, kita sudah dapat informasinya. Laga Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan ke Stadion GBK. Laga ini akan mendapatkan perhatian penuh karena masuk dalam kalender FIFA. Sementara laga internasional ini mensyaratkan agar tidak ada sekecil apapun gangguan, tambahnya. Kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Sedih kita ini yang ketiga kalinya kita Palembang batal jadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional. Yang pertama Piala Dunia U20, yang kedua event U17, dan ini yang ketiga babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Akhirnya menang. Bima Sakti bungkam mulut bau sampah pembenci. Timnas Indonesia U17 menang atas klub Jerman. Tim U17 sukses membawa kemenangan 1-0 melawan SC Paderborn Youth di laga uji coba kedua. Melalui gol cepat dari Nabil Asyura yang dilesakkan pada menit ketiga. Senin kemarin, Nabil mencetak gol dengan tendangan jarak jauhnya. Pemain tersebut hampir menggandakan keunggulan Indonesia sekaligus mencetak gol keduanya di menit ke-28, sayang tendangan bebasnya masih tipis di atas gawang lawan. Akhirnya gol semata wayang Nabil bertahan hingga laga usai. Sangat senang dan bersyukur bisa cetak gol kembali karena sudah lama tidak mencetak gol untuk timnas, ujar Nabil Asyura usai laga. Meskipun memenangkan uji coba kali ini, masih banyak evaluasi yang harus dibenahi oleh tim. Seperti komunikasi, chemistry, dan build-up dari belakang yang masih harus diperbaiki. Masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki seperti komunikasi, chemistry belum padu, dari belakang juga masih kurang tutupnya.